Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid SPDI. Saya guru di SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan BPPT Genggong, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Has Jember. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring pada kelas 10 IPA 1 dengan materi semangat menuntut ilmu. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita tidak hanya diberikan nikmat sehat, tapi juga diberikan nikmat semangat yang berlipat-lipat. Oke. Saya absen dulu. Asratul Dinda, adakah yang tidak hadir hari ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya silakan cek kebersihan dulu, cek kerapian, budayakan rapi bersih. Sudah? Nah, kita coba yel-yel dulu. Seperti biasa, yel-yelnya ketika saya sampaikan SMA, belajar agama. Oke, kita ulang. SMA, belajar agama. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya saya punya game. Game ini tekniknya adalah pertama, kalian akan menyebutkan 1 sampai 3 dan seterusnya. Di setiap kelipatan 3, maka angkanya diganti door, gini ya. Jangan sampai salah. Ketika salah, maka konsekuensinya kalian akan memimpin lagu kebangsaan, yakni Garuda Pancasila, seperti itu. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri. 1, 2, door. 4, 5, door. 7, 8, 9, door. Konsekuensinya kalau gagal adalah memimpin. Oke, yuk maju. Iya, nyanyinya kita berdiri ya. Kepalkan tangan begini. Kita mulai lagu Indonesia Raya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat bisa tinggal di Indonesia, negara yang penuh kemajemukan. Agar kemajemukan ini bisa terus kita lestarikan, mari kita jaga, kita pelihara, tentunya dengan meningkatkan sikap toleransi. Kalau dalam agama kita dikenal dengan tawasud, tasamuh, dan tawazun. Ketika kita bisa meningkatkan itu, maka kita siap hidup berdampingan, baik antar agama, antar bangsa, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya kita, ketua kelas silakan pimpin dulu. Attention please. Before we start our lesson today, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan tadarus Al-Quran. Hari ini kita akan baca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kita akan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Selanjutnya, nah, saya punya pertanyaan untuk mengingat kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, larangan pergaulan bebas. Hari ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Pertanyaannya adalah, adakah kaitannya pelajaran kemarin tentang larangan pergaulan bebas dengan semangat menuntut ilmu? Adakah yang berkomentar? Oke, silakan. Untuk kaitan antara pelajaran kemarin dan pelajaran sekarang adalah ketika kita mempunyai ilmu itu bisa menjadi kita dari sesuatu yang dilarang agama. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang dilarang oleh agama. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang dilarang itu, kita akan dijaga oleh itu. Oke, terima kasih. Pause dulu. Salah satu fungsi ilmu adalah sebagai rem juga ya, agar kita tidak bablas melakukan satu. Nah, selanjutnya silahkan bisa lihat di gambar di LCD, itu ada gambar. Siapa yang bisa memberikan komentar tentang gambar? Oke, di depan ternyata, silakan. Di sini kan ada murid yang lagi nyebrang sungai. Mereka itu tetap semangat menuntut ilmu walaupun jalannya ya berair. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, masa kita kalah? Di sini ada gambar, walaupun diterjang banjir, basah-basahan, tetap berangkat sekolah. Sementara jika yang normal seperti kita hari ini, kondisinya normal, kita tidak semangat, ya saya katakan miris banget ini ya. Ini KD yang akan kita pelajari hari ini, silakan disimak baik-baik. Terus tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran. Artinya setelah kita mempelajari bab ini, maka itu yang harusnya kalian dapatkan. Dalam KBM ini kita akan mengukur 3 ketentuan. Pertama adalah menilai dari sikap kalian. Jadi ketika kalian di KBM ini bagaimana sikapnya. Yang kedua adalah pengetahuan. Tentunya diukur dengan tes ujian tulis seperti itu, pilihan ganda. Yang ketiga adalah keterampilan, bagaimana nanti ketika kalian berdiskusi, keaktifannya juga akan dinilai seperti itu. Namun sebelum ke lebih jauh, kita tes dulu. Ini ada pretest untuk menentukan kemampuan dasar untuk kalian. Silakan kerjakan dulu. Ini ada 5 soal. Waktunya 5 menit. Pilihan ganda bisa dibaca dengan cermat dan dipilih jawaban yang paling benar. Waktunya 5 menit dari sekarang. Saya akan tampilkan video. Oke, silakan disimak baik-baik. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat. Coba ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semua berada di Eropa Utara, merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di mana letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah itu bisa? Apakah tidak? 71 tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini di Indonesia. Indonesia di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyak minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Nah, oke, cukup. Kita coba fokus ke ranking Indonesia dalam literasi membaca dunia. Silakan, ada yang komentar terkait video ini? Oke, Asro, silakan. Ya, yang di atas itu membaca minat baca Indonesia itu terbilang rendah, bukan rendah banget sih. Kedua paling rendah dari bawah. Dan juga disebabkan karena itu, karena minat baca di Indonesia juga sedikit, dan juga kita tidak tahu di wilayah mana
terima kasih, tepuk tangan dulu. Kalau melihat data itu sangat miris sekali ya. Indonesia ternyata ada di angka 60 di antara 62 negara yang disurvei ini lah. Sebuah sesuatu yang sangat menyakitkan seperti itu. Agar kita tidak mereka-reka data ini, mari kita akan bentuk diskusi. Kita akan buat kelompok dulu. Kelompoknya seperti ketemu kemarin ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 ini ketuanya Ratna, kelompok 2 Nuzul, kelompok 3 ini Cici, dan kelompok 4 Asro, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Ini ada LKPD. Silakan dikerjakan setiap LKPD. Masing-masing siswa mendapatkan LKPD dan kalau dikerjakan berkolaborasilah dengan baik bersama teman-teman kalian. Nah, untuk mengerjakan LKPD silakan buka buku dan juga akses internet kalian. Dan sumber belajar, kalau misalnya ada yang bawa kitab mungkin boleh kitabnya juga dibuka. Kelompok 1 ini akan membahas tentang survei. Dia akan mencari hal-hal berkaitan dengan survei yang telah ditampilkan di LCD. Kelompok 2 ini akan mencari tentang dalil Al-Quran terkait kewajiban menuntut ilmu, dan kelompok 3 akan mencari sumber hadis. Sementara kelompok 4 ini akan membahas tentang hukum menuntut ilmu. Seperti itu, silakan dikerjakan kerjasama yang baik antar kelompok dan diskusikan sebelum dipresentasikan. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Silakan. Kelompok pertama bisa Ratna atau yang diwakili oleh temannya seperti itu, dan untuk kelompok lain yang tidak presentasi tolong usahakan jangan sampai ada diskusi dalam diskusi seperti itu. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Yunisi dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Mufid. Dari tugas tersebut, dari penelitian kita tentang rendahnya tingkat literasi atau minat baca masyarakat Indonesia. Menurut UNESCO yang tadi ada di video tadi itu, kita menyimpulkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang gemar membaca. Hasil riset itu berbeda bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan Central Connecticut State University. Pada video itu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 soal minat membaca. Dari 60 dari 61 negara ya. Nah, sementara survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2019, Indonesia itu menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara yang terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Program for International Student Assessment diinisiasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. PISA itu adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes
kedua dari paling bawah malah. Nah, nomor 3 itu carilah solusi. Nah, solusinya itu bisa kita dengan rutin membaca, mengumpulkan niat untuk membaca, kayak istilah memaksakan diri untuk membaca suatu bacaan gitu. Terus konsisten dalam suatu hal, misalnya kita tuh membaca ya, teruskan konsistennya, terus manfaatkan waktu yang ada. Jika ada waktu luang, gunakan waktu tersebut untuk membaca buku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Lalu Bu, gimana caranya tips meningkatkan minat belajar kita? Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok 4. Tip and trik gini ya, bagaimana kita bisa semangat membaca. Silakan kelompok 1. Saya jawab ya. 1 itu bisa dari saya yang jawab tadi tentang solusinya. Tapi untuk menambah tips dan triknya itu 1, menumbuhkan dan memotivasi diri untuk belajar. Yang kita butuhkan itu kita harus sadar kalau kita tuh istilahnya ya bodoh di dunia ini. Masih banyak gitu loh sesuatu yang nggak kita ketahui di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus punya motivasi diri gitu buat biar kita tuh bisa lebih tahu entah dari agama atau dari dunia saja gitu. Jadi kita bisa lebih tahu tentang semuanya gitu. Kayak gitu. Nah, dan kalau kita bermalas-malasan untuk mencari ilmu, ya ada pepatah dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terus kedua, memanfaatkan waktu sama seperti tadi. Ta'adula anfasun al-waktu. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Yaitu waktu itu sangat penting bagi kita, sama seperti kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Jadi gunakan waktu untuk menambah dan menumbuhkan minat baca. Juga mencari wawasan yang lebih luas dari kita yang biasanya kita dapat dari guru. Kita dengan membaca buku atau novel, kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan baru, kata-kata baru yang bisa kita gunakan untuk ke jenjang pendidikan berikutnya seperti pas kuliah. Ketiga, paksa diri untuk membaca. Dipaksa, terpaksa, dan terbiasa terpaksa. Kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menambah minat baca kita. Nah, kita harus melawan rasa malas dengan cara memaksakan diri untuk membaca. Kalau kita malas, ya sudah malas dan nggak akan mau membaca gitu. Tapi kalau kita paksa terus, kita akan mau yang namanya membaca. Lama-lama tuh bacaan itu akan jadi hobi tersendiri. Nah, terus 4, sharing dengan teman. Contoh ya novel. Saya sama temennya saya ini, saya punya novelnya tuh bagus banget ceritanya. Saya sharing ke dia, ada novel judulnya ini. Nah, dia tuh pasti kayak gimana sinopsisnya. Saya ceritakan sinopsisnya. Nanti kalau dia tertarik, nah berarti saya telah mengajak dia untuk membaca. Nah, ada juga pepatah ya, your future is determined by what you start today. Masa depanmu itu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Jika kamu mulai hari ini dengan belajar, tentu masa depanmu itu akan bagus lah, siap-siap buat kesuksesan lah. Tapi kalau kamu mulai hari ini dengan males-malesan, ya udah selamat berbodoh-bodoh di dunia. Sekian dari saya. Aplaus dulu. Nah, terima kasih, barusan cukup gamblang sekali ya penjelasannya. Yang jelas 1 butuh sadar diri, yang kedua butuh motivasi diri. Nah, saya kira 2 alat ukur ini perlu kita coba. Selain itu juga harus 1, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa ini ya. Ke ayat At-Taubah 122, saya kok teringat pada saat Hiroshima Nagasaki dibombardir. Jepang ya, saat Nagasaki dan Hiroshima dibombardir, pertanyaan Kaisar Hirohito 1 sebenarnya. Negaranya luluh lantak, yang ditanyakan adalah berapa sisa guru yang ada gini kan. Sampai ketika itu para prajurit mempertanyakan, kenapa yang ditanyakan kok jumlah gurunya, bukan berapa pasukan yang masih tersisa. Ternyata Hirohito menjawab, kita gagal
Karena tidak menyiapkan bagaimana ketika bom itu datang, kita tidak menyiapkan ilmunya ini. Makanya yang ditanyakan adalah berapa guru yang tersisa untuk generasi berikutnya, seperti itu. Persis seperti apa yang disampaikan dalam Quran ini, walaupun terjadi perang, jangan sampai semuanya ikut berperang. Karena ketika semuanya nanti kalah, keilmuan itu akan berhenti juga. Makanya ada sebagian dari kaum tersebut harus menuntut ilmu agar keberlangsungan keilmuan itu terus berjalan seperti itu. Kita ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hukum menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum-hukum menuntut ilmu. Mengutip dari Abdul Hamid M. Jamil dan segala bentuk belajar agar menuntut ilmu disebutkan bahwa orang berarti wajib dalam ilmu. Berikut ini penjelasan mengenai wajib ain dan wajib kifayah. 1. Wajib ain atau bisa disebut wajib ain. Wajib ain ini artinya yang menuntut ilmu ditujukan kepada setiap individu. Hal ini berarti tidak akan gugur kewajibannya bagi setiap individu dan tidak jelas. Ada 3 ilmu. Ada 3 ilmu yang harus dipelajari dan bernilai dosa jika ditinggalkan, yaitu ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang esensi ketuhanan, kenabian dan alam gaib. Yang kedua, ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengupas tata cara beribadah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau ilmu menjelaskan bagaimana cara beribadah agar tidak sirna. Yang kedua adalah wajib kifayah. Sementara itu yang dimaksud dari wajib kifayah itu sendiri adalah sebuah perintah wajib yang ditujukan kepada sebuah kelompok bukan individu. Artinya kewajiban dari sebuah kelompok tersebut dianggap gugur bila kelompok tersebut sudah terjadi. Ilmu yang dimaksud ilmu wajib kifayah itu berfungsi untuk kesejahteraan manusia seperti hadis, ilmu tafsir, bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu hitung, kedokteran, ilmu matematika dan sebagainya. Intinya semua ilmu tersebut berfungsi untuk memperkaya masyarakat luas. Nah, dalam penjelasan mengenai hukum untuk ilmu dalam keadaan Oke, silakan. Any question katanya? Ada pertanyaan? Alia Zuhra, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4 yang membahas tentang 2 macam pandangan besar tentang hukum menuntut ilmu. Saya ingin bertanya, ilmu hitam, ilmu sihir dan berbagai macam tentang itu dan macam-macamnya itu kan juga ilmu. Apakah wajib kita pelajari? Sedangkan hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Boleh dijawab? Terima kasih. Oke, silakan. Hukumnya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Oke, silakan. Wajib ditinggalkan karena apa? Ilmu hitam ini adalah ilmu yang benar-benar dilakukan oleh agama Islam. Soalnya apa? Ilmu ini kita itu mempercayai apa ya? Kayak melenceng dari Tuhan, dari syirik artinya. Dan kita berhubung kepada jin. Dan kita sendiri untuk membawa walaupun kita masalah, kita minta bantuannya, kita curhatnya kepada Allah dalam sujud. Nah, kalau sedangkan ilmu kita kan sebagai jalur lintas gitu loh, sama jin dan itu konsekuensinya juga para kita. Jadi hukumnya wajib ditinggalkan. Terima kasih. Wajib ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan dulu. Untuk mengadakan pembahasan, silakan simak di layar. Pentingnya menuntut ilmu, satu usaha yang dilakukan oleh seorang mengubah hidup, tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu, itulah menuntut ilmu. Begitu pentingnya menuntut ilmu, ayat Al-Quran pertama kali turun tadi kita baca pas tadarus 1-5 perintahnya adalah ikra, yang artinya bacalah. Kalau kita lihat survei, Indonesia adalah negara yang mayoritas agama Islam, tapi hasil surveinya ternyata urutan 60 ya. Padahal ayat yang pertama kali turun dari dalam Islam itu adalah ikra, perintah baca. Seperti itu. Ini menandakan bahwa belajar atau menuntut ilmu sangatlah wajib seperti itu. Seperti kelompok 2 menyampaikan bahwa wa ma kana al-mu'minuna liyunfiqu kaffah falau la
nyangkut wilayah kekuasaan seperti itu. Tapi kalau demikian, kita tidak boleh menumpahkan semua energi kita untuk berperang, tapi juga harus ada yang mencoba bertahan di belakang dengan menuntut ilmu untuk keberlangsungan negara tersebut atau kehidupan tersebut. Selain itu juga hadis seperti yang kelompok 3 jelaskan bahwa kalau ilmu fardhu statusnya itu fardhu, wajib seperti itu. Hanya saja kelompok 4 memberikan klasifikasi kewajibannya. Ada yang kewajibannya statusnya adalah ain atau sifatnya individual, contohnya misal tauhid atau ilmu agama yang urgent sifatnya, tauhid, fikih berkaitan dengan ibadah atau tasawuf. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Salah satunya adalah ilmu umum, misalnya kedokteran, karena para dokter kita juga kebingungan, makanya dokter itu juga ilmu kemaslahatan, ilmu arsitektur dan seterusnya. Itu juga wajib, tapi tidak semua orang kena hukum itu. Namanya fardhu kifayah atau kewajiban sosial. Dan yang terakhir, yang terakhir ini adalah haram statusnya. Ilmu membunuh tanpa menyentuh katanya kelompok 4. Dari 4 diskusi ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kita bisa simpulkan. Pertama, dari kelompok 1 menjelaskan bahwa faktanya Indonesia adalah negara yang baca yang paling sekali. Indonesia adalah negara yang minim sekali minat bacanya, mengenaskan banget. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang bersumber dari agama Islam. Ayatnya At-Taubah, Al-Mujadalah, Al-Alaq 1-5 gitu ya. Al-Imran dan apalagi ini ya. Masih banyak ayat-ayat yang mengupas tentang hukum menuntut ilmu. Terus yang ketiga, hukum menuntut ilmu ada berapa? Ada 2. Oh, ada 3. Satu, wajib ditinggalkan. Juga wajib satu jalan, tapi wajibnya wajib ditinggalkan. Oke. Nah, baik, dari pelajaran yang kita lakukan hari ini, dari proses KPM hari ini, adakah kelemahan dan kelebihannya? Silakan, ada yang komentar? Oke, silakan. Kelebihannya pelajaran hari ini lebih asik, lebih enjoy karena belajar secara kelompok dan berdiskusi. Sementara untuk kekurangannya, untuk penyiapan LCD tadi terlalu memakan waktu. Baik, terima kasih atas evaluasinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki lagi, memberikan KBM yang lebih berkualitas. Selanjutnya dari materi kita lakukan, kita akan memberikan post-test ujian untuk materi yang kita pelajari. Waktunya 10 menit. 10 menit ini dari 10 soal, lumayan lah. 10 soal dengan ganda. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kerjakan dengan baik. Kalau sudah, silakan boleh dikumpulkan. Minggu depan kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu agar pembelajaran kita tidak begitu berat. Pelajari dulu bab itu sebagai bekal untuk ketemu selanjutnya.